Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Ardiansah. Saya dari kelas asuransi 4B, dan saya akan menjelaskan asuransi kebakaran di Sinarmas. Asuransi kebakaran adalah asuransi yang menanggung resiko yang menimpa rumah, kantor, pabrik, atau harta benda lainnya apabila terbakar, tersambar petir, terkena ledakan, dan kejatuhan pesawat terbang. Selain bangunan, asuransi untuk resiko kebakaran juga menjamin resiko isi bangunan seperti perabotan, rumah tangga, perlengkapan rumah, mesin, barang dagangan, persediaan atau barang jadi, dan sebagainya. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, perusahaan asuransi umum di Indonesia, mengeluarkan polis standar asuransi kebakaran Indonesia. Dan untuk asuransi kebakaran di Sinarmas juga memiliki produk bernama Simas Rumah Hemat. Asuransi ini memberikan 7 jaminan tambahan yang memberikan penggantian atas kerugian yang terkait. Yang ke-1 adalah kecelakaan diri, biaya pengobatan, tanggung jawab hukum pihak ketiga, biaya atau tempat tinggal sementara, biaya pembersihan, dan penambahan objek pertanggungan, dan pengabaian penilaian pertanggungan. Sebagai contoh, biaya pengobatan yang dimaksud senilai 2 juta per orang untuk 5 orang penghuni rumah termasuk pembantu dan satpam. Begitu pula dengan jaminan kecelakaan diri senilai 20 juta per orang untuk 5 orang penghuni rumah termasuk pembantu dan satpam, jadi totalnya jadi 100 juta. Tentu saja perlu teliti sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi kebakaran. Melalui situs resminya, Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator industri asuransi menyarankan sejumlah hal untuk membeli asuransi kebakaran. Saran itu antara lain mempelajari dengan baik proposal penawaran yang diajukan oleh agen atau broker, terutama atas resiko yang dijamin dan tidak dijamin, persyaratan yang harus dipenuhi, cara pembayaran premi, kewajiban tertanggung dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, memastikan kesehatan keuangan dari perusahaan asuransi yang akan menjamin resiko, menanyakan kartu keagenan dari agen yang menawarkan jika melalui agen, membaca kontrak atau polis secara seksama, dan menanyakan ke agen atau perusahaan jika terdapat keraguan atas kondisi polis. Selanjutnya meminta perubahan atau endorsement jika terdapat kesalahan data dalam polis yang diberikan. Terakhir, jangan lupa untuk mengisi surat permohonan penutupan asuransi dengan data yang sebenar-benarnya secara lengkap dan ditandatangani oleh calon tertanggung sendiri. Data yang diminta biasanya terkait dengan jenis objek pertanggungan, konstruksi bangunan, okupasi objek pertanggungan, jenis kegiatan tertanggung, surrounding risk, sarana di lokasi objek pertanggungan, luas jaminan yang diminta, nilai pertanggungan, periode pertanggungan, loss record atau pengalaman klaim. Membantu surveyor dari perusahaan asuransi jika ditunjuk untuk melakukan survei ke objek asuransi sebelum penutupan asuransi.
Pada dasarnya tiap perusahaan asuransi menawarkan produk asuransi terbaik untuk risiko kebakaran menurut versi mereka tersendiri. Dan hal-hal tersebut bisa terkait dengan budget, jumlah tanggungan di dalam properti, lokasi properti, dan sebagainya. Tentukan secara seksama agar tidak salah pilihan dan tidak menyia-nyiakan budget. Mungkin itu saja dari saya, dan terima kasih. Mohon maaf atas keterlambatan pengumpulan tugas UTS-nya. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.